Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji salah satu akhlak yang terabaikan, akhlak yang sangat sederhana tetapi terabaikan. Apa itu? Menjaga rahasia. Jadi menjaga rahasia itu adalah akhlak yang sekarang ini banyak yang terabaikan. Bapak dan ibu sekalian, kalau bapak dan ibu dititipin uang, itu uangnya insya Allah terjaga. Tetapi kalau dititipi rahasia, kadang-kadang banyak yang tidak bisa menyimpan rahasia. Padahal akhlak yang banyak dilakukan oleh orang-orang soleh, termasuk para nabi dan rasul, itu adalah menjaga rahasia. Kita ingin mulai kajian ini dengan membacakan Quran surat At-Tariq ayat 9 yang surah kita sering dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tublas sarair. Pada hari nanti akan ditampakkan segala rahasia. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa pada hari kiamat kelak semua rahasia itu akan tampak, sehingga semua yang tersembunyi menjadi benar-benar nyata. Tubla berasal dari kata al-bala atau ujian. Jadi tubla itu dibongkar atau diuji. Artinya hari nanti akan dibongkar semua rahasia-rahasia. Apa yang termasuk rahasia itu? Rahasia yang akan dibongkar itu ada 3 pendapat ulama tafsir. Pertama, yang akan dibongkar itu adalah isi hati. Lalu yang kedua adalah amal-amal tertentu. Lalu kemudian ada pendapat ulama yang ketiga, semua amal yang pernah dilakukan oleh manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, memang yang pertama, apa yang akan dibongkar nanti di hari di mana manusia nanti akan dipersaksikan oleh seluruhnya tentang amal-amal yang dilakukan. Apa yang akan dibongkar? Pertama adalah isi hati. Syekh Adil Muhammad Khalil itu saat menafsiri ayat ke-9 surat At-Tariq ini menyampaikan bahwa Ibnul Mubarak berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang tinggi kedudukannya dan posisinya seperti Imam Malik, tetapi dia tidak memiliki sholat dan puasa yang luar biasa. Tetapi Imam Malik itu memiliki hati dan niat yang sangat baik sekali. Maka kemudian Syekh Adil Muhammad Khalil menyatakan, maka perbaikilah niatmu, niscaya engkau akan menjadi orang yang mulia. Jadi nanti yang akan dibongkar itu adalah isi hati. Jadi buat pikiran kita selama nanti sebelum dibongkar oleh Allah, maka perbaikilah hati kita, bersihkan hati kita. Jangan sampai kemudian hati kita menjadi hati yang tidak khusyuk, apalagi kemudian hati kita diisi dengan sesuatu yang tidak baik, kebencian, dendam, atau sesuatu yang tidak baik.
nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi hati yang kemudian pada saat di dunia itu permusuhan, segala sesuatu yang tidak baik nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan terlihat. Kemudian juga jangan sampai kemudian hati kita menjadi hati yang lalai, menjadi hati yang ghaflah. Imam Al-Ghazali dalam Mukashafatul Qulubnya itu banyak membahas tentang ghaflah itu. Ketika berbicara tentang kelalaian itu, beliau memberikan banyak contoh riwayat-riwayat. Ada seorang soleh yang kemudian bermimpi ketemu gurunya yang sudah meninggal dunia. Lalu sang murid lalu bertanya kepada sang guru, apa yang paling dirasakan gagal ketika sudah meninggal dunia itu? Lalu sang guru menjawab, kegagalan yang paling utama itu adalah ketika aku ditampakkan seluruh banyak kelalaian selama di dunia itu. Ketika ada seorang ulama yang kemudian mau meninggal dunia, itu ceritanya Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq itu. Beliau menceritakan ada ulama yang luar biasa ketika mau meninggal dunia, saat kemudian murid-muridnya banyak di sekitarnya melihat sang ulama besar ini kemudian menangis. Ketika ditanya, kenapa Tuhan menangis? Apakah karena akan meninggalkan dunia? Lalu dijawab, aku menangis bukan karena ingin meninggalkan atau khawatir tentang meninggalkan dunia, tetapi yang aku tangisi adalah hidupku tinggal sehari, tapi sempat tadi belum melaksanakan sholat. Ketika ditanya, bukankah Tuhan sholat? Iya, aku sholat memang, tetapi saat aku ruku, aku lalai. Ketika saat aku mau sujud, aku lalai. Ketika aku bangkitkan kepalaku dari sujud, aku lalai. Masih belum betul-betul ingat sama Allah. Dan aku tidak mau mati dalam keadaan lalai itu. Jadi ghaflah, kelalaian itu luar biasa. Sampai kemudian nanti penyesalan penting dan terutama itu dialami oleh manusia adalah ketika manusia ingin kembali ke dunia karena banyak waktunya dihabiskan pada sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak bernilai, di mana kemudian waktu yang diberikan Allah itu cuma sebentar dan sedikit, tetapi terlalu banyak kelalaian yang dilakukan. Oleh karena itu nanti yang akan dibongkar di akhirat itu adalah isi hati. Jadi jangan sampai hati kita tidak bersih atau hati kita terlalu banyak hal-hal yang tidak baik. Terlebih lagi jangan sampai hati kita menjadi hati yang tidak khusyuk atau kemudian lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka penting dan bagus sekali kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang setiap harinya diisi dengan zikir. Maka pesannya Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal itu, jangan pernah meninggalkan zikiran setelah sholat. Di antara zikiran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal itu adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi meminta tolong kepada Allah untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hatinya lalai. Ya. Kalau perintah zikir itu kan perbanyak. Kalau amal itu adalah amal yang terbaik, amal yang ihsan, bukan banyak, tetapi yang berkualitas. Tetapi kalau zikir itu, khusus zikir itu memang harus diperbanyak zikir. Jangan sampai hati kita kemudian lalai. Nah, asir rahasia yang nanti akan dibongkar adalah isi hati. Itu kata Syekh Adil Muhammad Khalil ketika menafsiri ayat 9 surat At-Tariq itu. Kemudian yang kedua, ada ulama yang menyatakan bahwa yang nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasia yang akan dibongkar itu adalah menurut Imam Al-Qurtubi meriwayatkan sebuah hadis bahwa nanti Allah akan mempercayakan dan akan memeriksa amalan-amalan tertentu dari hambanya, yaitu tentang sholat, lalu tentang puasa, lalu tentang zakat dan mandi wajib. Itulah as-sarair yang akan dibongkar oleh Allah pada hari kiamat. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi ada amalan-amalan tertentu yang nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa yang nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal yang dilakukan oleh manusia yang tampak maupun yang tersembunyi nanti di akhirat. Maka jangan sampai kemudian diantaranya adalah jadi membongkar segala sesuatu yang nyata maupun yang rahasia. Itu adalah dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan hadis riwayat Ibnu Umar itu, yurfa'u likulli ghadirin liwa inda istih yuqalu hadhihi ghadratun fulan ibni fulan. Bagi setiap pengkhianat akan dipasangkan satu bendera di belakang duburnya, dikatakan inilah pengkhianat fulan bin fulan. Ini menjadi penting buat kita. Salah satu akhlak yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah menjaga rahasia. Menjaga rahasia yang memang diamanatkan oleh teman kita atau saudara kita, itu harus dijaga, karena itu adalah akhlak yang kadang-kadang sering terabaikan. Kalau bapak dan ibu sekali lagi dititipi uang, itu nanti bisa dijaga. Tetapi kalau dititipi rahasia, itu kadang-kadang mulut kita tidak bisa menjaga rahasia, padahal itu adalah akhlak yang luar biasa kalau dijaga. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada nasihat dari Ibnul Jauzi itu. Beliau menyatakan, ibki ala nafsika qabla ayyubki alaik, wa idza ra'aita janazatan fahsibha anta, wa idza ayanta qabran fatawahhamahu qabruka, wa dibaqiyal hayati ribha. Katanya Ibnul Jauzi itu, oleh karena itu tangisilah dirimu sebelum engkau ditangisi orang. Apabila engkau melihat jenazah, maka bayangkan jenazah itu adalah kamu. Dan apabila engkau melihat kuburan, maka bayangkanlah kuburan itu adalah kuburanmu. Dan anggaplah kehidupan yang tersisa ini sebagai keberuntungan. Jadi sisa umur yang diberikan Allah kepada kita ini masih diberikan umur ini adalah sebuah keberuntungan saja. Saya ingat di kitabnya Imam Al-Ghazali juga ketika bahas ghaflah itu di Muqassafatul Qulubnya, Nabi Yakub itu berteman dengan malaikat maut. Ketika suatu saat datang malaikat maut kepada Nabi Yakub, bertanyalah Nabi Yakub, kamu mengunjungi aku atau mau mencabut nyawaku? Lalu malaikat maut menjawab, aku mengunjungimu saja. Lalu kemudian Nabi Yakub bilang, aku mau minta kepada engkau, nanti kalau sudah ajalku sudah dekat, maka kasih tahu aku, biar siap-siap gitu ya. Lalu kemudian malaikat maut menjawab, iya, nanti akan aku utus beberapa utusan kepada kamu untuk mengabari kamu ajalnya sudah dekat gitu. Lantas suatu saat ketemu lagi. Beberapa waktu berikutnya kemudian malaikat maut datang lagi kepada Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub bertanya, kamu datang kepadaku mengunjungiku atau mau mencabut nyawaku? Lalu malaikat maut menjawab, aku akan mencabut nyawamu. Lalu Nabi Yakub mengatakan, loh, kan sudah aku bilang kalau mau mencabut nyawaku kasih tahu sebelumnya gitu. Beri beberapa utusan, kamu kan sudah berjanji mau memberikan utusan untuk ngabari itu. Ternyata kemudian malaikat maut menjawab, sudah aku utus 3 utusan kepada kamu. Utusan pertama adalah rambutmu sudah mulai putih, yang sebelumnya masih hitam. Utusan kedua, badanmu sudah lemah, tidak seperti dulu waktu kuat. Itu utusan kedua. Dan yang ketiga, utusan yang ketiga sudah saya utus, kata malaikat maut, kamu tidak lagi tegap, kamu sudah mulai sedikit bungkuk, lelah. Itu adalah utusan yang ketiga. Maka akan aku utus 3 utusan itu kepada manusia, kepada anak Adam sebelum meninggal dunia. Nah, ini peringatan dari malaikat maut ketika disampaikan kepada Nabi Yakub.
buat kita apa yang perlu ditangisi. Apa yang perlu ditangisi saat Uqbah bin Amir itu bertanya kepada Nabi SAW, apa itu keselamatan? Lalu Nabi menjawab, imlik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Rasulullah menyatakan, kendalikan lisanmu, lapangkan rumahmu. Artinya rumah kita harus rumah menjadi damai, nyaman. Lalu tangisilah kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu akhlak yang sering terabaikan itu adalah menjaga rahasia. Tidak mudah memang menjaga rahasia itu. Nah, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menyanjurkan untuk menjaga rahasia itu. Pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menepati janji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Nah, itu dalam Quran surat Al-Isra ayat 34. Rahasia itu adalah janji. Janji antara orang yang punya rahasia kepada orang yang dititipi rahasia, maka penuhilah janji itu. Jadi kalau ada orang yang bilang sengak ya, cek lebele perak be, nah perak be nong cek lebele ka siapa apa, itu menjaga rahasia. Kadang-kadang sudah dititipi rahasia gitu, yang dititipi rahasia juga ngomong sama orang sama juga gitu. Nah, ini orang yang kemudian tidak bisa menjaga rahasia, padahal menjaga rahasia itu adalah merupakan akhlak yang mulia. Yang kedua, orang yang menjaga rahasia itu akan selamat. Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam saat memiliki mimpi yang luar biasa itu oleh ayah beliau Nabi Yakub, jangan beritahu orang, jangan kasih tahu saudara-saudara kamu. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Hai anakku, kata Nabi Yakub di dalam Al-Quran itu, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Jadi hati-hati ya. Setiap kebaikan yang kita terima kadang-kadang akan muncul hasad itu. Setiap kita menerima kebaikan, jangan disangka orang lain tidak akan dengki. Pasti akan muncul beberapa hati yang dengki pada kita, sebaik-baiknya kita, atau kemudian kita sebenarnya tidak punya niat apa-apa. Setiap kita mendapatkan kenikmatan, biasanya akan muncul beberapa orang yang hatinya dengki. Itu sudah semacam teori yang sudah ada dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, dalam konteks seperti ini, hal-hal yang kira-kira itu merupakan sesuatu yang perlu disembunyikan, maka tidak perlu untuk kemudian diberitakan, karena akan banyak sesuatu yang membahayakan. Misalnya orang yang menjaga rahasia itu juga akan mendapatkan kunci kesuksesan. Rasulullah SAW bersabda, ista'inu ala injahil hawaij bil kitman fa inna kulla dhi nikmatin mahsudun. Ini yang saya sampaikan tadi. Mohonlah pertolongan agar sukses dalam menunaikan kebutuhan dengan menyembunyikannya, karena setiap orang yang punya kenikmatan itu mesti ada yang dengki, mesti ada yang dengki. Kata Wahab bin Munabbi itu, beliau menyatakan begini, ciri-ciri orang yang akan dengki itu adalah walil hasid salasun alamat. Bagi orang yang akan dengki kelihatan itu adalah ada 3 cirinya. Yaktabu idza ghabal mahsud wa yatamallaku idza syahida wa yasmatu bil musibah. Seorang pendengki itu punya 3 cirinya, 3 tandanya. Yang pertama adalah dia suka menggunjing di belakang kita. Yang kedua, bermanis lidah saat bertatap muka dengan kita. Dan yang ketiga,
dia bersorak ria dengan musibah yang menimpa orang yang didengki. Ini ciri orang yang dengki itu dengan nikmat yang kita terima adalah seperti itu, katanya Wahab bin Munabbi itu. Jadi kalau di belakang kita dia ngerasani kita, tapi kalau di depan kita, wah manis sekali. Dan dia akan senang kalau kita mendapatkan musibah. Itu berarti orangnya memang dengki sama nikmat yang sedang diterima. Nah, berikutnya adalah orang yang menjaga rahasia itu adalah termasuk orang yang amanat. Idza haddasa ar-rajulu bil hadis summal tafata fahiya amanah. Jadi apabila ada seorang yang menceritakan sebuah pembicaraan, kemudian dia menengok terlebih dahulu, maka dia adalah orang yang amanah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan bahwa Rasulullah itu sangat menaruh perhatian di dalam menjaga dan menyembunyikan rahasia. Pernah ketika suatu saat Rasulullah itu titip pesan kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an tentang orang-orang, nama-nama orang yang munafik gitu. Dan itu rahasia. Cuma Umar yang pernah bertanya sekali kepada Hudzaifah bin Yaman, karena cemasnya sahabat takut dimasukkan tergolong orang munafik itu, karena Rasulullah sudah sampaikan nama-nama orang yang munafik itu kepada Hudzaifah bin Yaman. Dan Hudzaifah bin Yaman itu adalah termasuk sahabat Nabi yang diberikan nama-nama orang yang bisa menjaga rahasia nama orang. Cuma Umar saja yang sempat bertanya, ya Hudzaifah, apakah aku termasuk nama yang disebutkan oleh Rasulullah termasuk orang munafik itu? Lalu kemudian Hudzaifah bin Yaman tidak. Lalu kemudian Hudzaifah menyatakan, sejak saat itu kemudian aku tidak akan pernah mengatakan siapa orang-orang itu. Ada yang menarik di kitabnya Syekh Al-Hilali itu sedikit tentang orang munafik itu. Ketika Hudzaifah bin Yaman pernah mendengar ada orang berdoa begini, ya Allah, binasakan orang-orang munafik itu, ya Allah, binasakan orang-orang munafik itu. Lalu kemudian selesai berdoa begitu, ketemu sama Hudzaifah bin Yaman, lalu kemudian dikatakan, kamu jangan berdoa untuk doanya binasa pada orang-orang munafik katanya. Karena kalau doamu itu terkabul, nanti kamu di jalan ketemu orang cuma sedikit katanya. Sedikit ketemu orang itu. Kalau memang dibinasakan itu orang-orang munafik, sedikit kamu ketemu orang. Seperti itu pesannya Hudzaifah bin Yaman. Nah, jadi perhatian rahasia ini dijaga oleh Hudzaifah bin Yaman, nama-nama orang ini. Hanya kemudian disebutkan cuma ciri-ciri nifaq amali itu ya. Kalau nifaq i'tiqadi itu sudah jelas, yang pura-pura iman. Nah, ini dijaga rahasia ini. Dan ternyata para nabi dan orang-orang saleh itu merupakan teladan dalam sifat menjaga rahasia itu. Nabi Lut misalnya, beliau merahasiakan kedatangan para malaikat dari kaum dan istrinya. Itu dalam Quran surat Hud ayat 81. Salah satu dari keluarga Fir'aun menyembunyikan imannya juga dalam Quran surat Ghafir. Ibunda Nabi Musa juga menyembunyikan berita tentang Musa karena khawatir nanti akan dibunuh oleh Fir'aun. Itu dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7. Ada juga Abu Bakar menyembunyikan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering saya baca dan sering ada. Misalnya Abu Bakar menyembunyikan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi ketika Umar bin Khattab menawarkan Hafsah putrinya kepada Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar tidak menjawab. Apakah mau menerima lamaran tawaran dari Umar anaknya untuk dinikahi oleh Abu Bakar atau tidak? Abu Bakar diam saja. Nah, saat kemudian Rasulullah menikahi Hafsah putrinya Umar itu, lalu kemudian Umar mengatakan berkatalah kemudian Abu Bakar kepada Umar, beliau menyatakan begini, barangkali engkau marah kepadaku waktu engkau tawarkan anakmu kepadaku. Aku tidak menjawab sama sekali. Tetapi kemudian katanya Abu Bakar, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menerima lamaran atau tawaran anakmu untuk aku nikahi.
tetapi aku pernah mendengar Rasulullah menyebut nama anakmu, sehingga aku diam saja. Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tidak jadi menikahi Hafsah, maka aku akan menerimanya. Itu kata Abu Bakar. Jadi disembunyikan. Jadi menyembunyikan rahasia. Anas bin Malik itu suatu saat pernah bersama ibunya begini. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku, katanya Anas bin Malik, ketika aku bermain bersama anak-anak yang lain. Beliau lalu mengucapkan salam kepadaku, lalu menyuruh kepadaku satu keperluan. Akhirnya aku terlambat untuk datang ketemu kepada ibuku. Saat ibuku bertanya, kenapa kamu terlambat? Lalu kemudian aku menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku sesuatu. Apa kebutuhannya? Lalu kemudian Anas menyatakan, itu rahasia. Lalu kemudian ibunya mengatakan, jangan engkau kabari nak kepada siapapun tentang rahasia Rasulullah. Jadi jaga itu. Menjaga rahasia itu akhlak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menurut Raghib Al-Asfahani itu, menjaga rahasia itu ada dua macam. Pertama, menjaga rahasia yang terpuji, dan yang kedua adalah menjaga rahasia yang tercela. Apa menjaga rahasia yang terpuji itu adalah seperti tadi. Jadi menunaikan amanah untuk menepati janji ketika ada orang menitipkan rahasia, atau kemudian menjaga rahasia yang terpuji itu adalah seperti hal-hal yang tadi yang saya sebutkan. Tetapi yang kedua, ada menyembunyikan atau menjaga rahasia yang tercela itu ada dua macam. Yang pertama adalah menyembunyikan rahasia saat sudah menjadi saksi. Ini tercela. Jadi kalau sudah menjadi saksi dalam persidangan, tidak boleh dijaga, harus benar-benar mengucapkan, itu bedanya. Jadi kalau tidak dalam pengadilan, jaga rahasia itu. Tapi kalau sudah di pengadilan, sudah menjadi saksi, disumpah sebagai saksi, tidak lagi menjaga rahasia itu. Karena itu adalah menyembunyikan rahasia pada saat persaksian, itu adalah tercela. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 140 disebutkan, wa man adzlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jadi menjaga rahasia yang tercela itu pada saat menjadi saksi. Jadi kalau sudah menjadi saksi, sudah disumpah, harus jujur, tidak boleh menjaga rahasia lagi kecuali sebelumnya. Dan yang kedua adalah menyembunyikan wahyu yang telah Allah turunkan. Jadi kalau berita-berita tentang Al-Quran yang sudah nyata lalu kemudian kita rahasiakan pada saat tertentu, maka itu adalah menjaga rahasia yang tercela. Imam Iz bin Abdussalam itu berkata, menyembunyikan perkara semacam ini, yaitu tadi tidak memberikan wahyu tadi, menyampaikan apa yang benar di dalam Al-Quran, adalah sarana untuk menghilangkan hukum-hukum Allah dan segala perkara yang berhubungan dengan ketaatan. Maka itu adalah tercela, kata Imam Iz bin Abdussalam. Jamaah yang dirahmati Allah, membocorkan rahasia itu adalah termasuk sifat khianat yang nanti disebutkan dalam hadis tadi. Itu adalah nanti akan di duburnya akan ditandai dengan bendera. Ini orang-orang yang khianat dulu. Siapa orang yang khianat? Itu adalah yang membocorkan rahasia. Orang yang membocorkan rahasia adalah orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Membocorkan rahasia hukumnya haram, karena Allah memerintahkan untuk menjaga janji dan amanat, sedangkan perintah atas sesuatu adalah larangan terhadap kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang Allah percayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Itu dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. Imam As-Safari ini berkata, haram bagi seluruh manusia yang mukallaf untuk membocorkan rahasia. Imam Al-Ghazali menyatakan menjabarkan rahasia hukumnya haram karena hal itu menyakiti dan merendahkan hak sahabatnya atau temannya. Membocorkan rahasia termasuk khianat, hukumnya haram. Bila membocorkan itu akan membahayakan, maka itu adalah hal yang membuat haram. Tetapi kalau dengan membocorkannya tidak apa-apa, maka itu juga perbuatan yang tercela. Bapak dan Ibu, ini adalah akhlak. Terutama misalnya saat kita punya rahasia teman, lalu kemudian crash, ada konflik, lalu dibocorkan rahasia teman kita itu. Kita tidak berakhlak. Karena kita lagi musuhan sama dia, kita tahu rahasia dia, lalu kemudian kita sebar-sebarkan. Itu termasuk orang khianat. Hati-hati. Menjaga rahasia itu adalah merupakan akhlak yang dibangun oleh para nabi dan rasul, bahkan orang-orang yang soleh. Raghib Al-Asfani menyatakan menyebarkan rahasia ini termasuk tanda kurang sabar dan kurang lapang dada. Sifat ini tidaklah melekat kecuali pada laki-laki yang lemah, anak kecil dan wanita. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Saleh bin Abdul Qudus, itu berkata begini, jangan engkau titipkan rahasiamu kepada orang yang memintanya, karena orang yang meminta rahasia pada hakikatnya adalah orang yang akan membocorkan rahasia. Jangan engkau titipkan hartamu kepada yang minta agar dititipkan, karena orang yang minta titipan harta itu biasanya adalah orang yang khianat. Ada kisah yang menarik ketika Muawiyah pernah membicarakan sebuah pembicaraan rahasia dengan Walid bin Utbah. Walid ini lalu cerita dengan bapaknya, lalu berniat bercerita kepada bapaknya, tapi bapaknya menolak. Bapaknya itu menolak, jangan cerita Walid, jangan cerita, katanya bapaknya. Lalu kemudian Walid mengatakan, kan ini cuma cerita sama bapak, tidak sama orang, kan cuma cerita pada bapak tentang Muawiyah itu. Tapi kemudian bapaknya mengatakan, tidak begitu wahai anakku, aku tidak ingin lisanmu sebagai anakku itu hina dan kotor karena menceritakan sebuah rahasia. Ketika Walid ketemu dengan Muawiyah, lalu cerita bahwa dia mau cerita sama bapaknya tentang ceritanya dengan Muawiyah tadi, tapi kemudian bapaknya mengatakan tidak usah cerita. Apa yang terjadi? Lalu kemudian Muawiyah menyatakan, bapakmu telah menyelamatkan kamu dari kesalahan karena membocorkan rahasia. Haram bila berdampak jelek dan tercela bila tidak ada bahayanya. Ini peringatan buat kita. Jadi kalau kita punya rahasia, lalu pulang cerita sama istri, cerita sama anak kita, karena dianggap itu bukan orang lain dan tidak akan dibocorkan oleh istri kita atau anak kita, itu juga termasuk khianat. Jangankan pada orang lain, pada orang yang dekat pada kita yang kita anggap tidak akan cerita, kita pun sudah mengotori lisan kita dengan rahasia itu. Padahal menjaga rahasia itu adalah akhlak yang memang dilakukan sekali lagi oleh para nabi dan rasul dan orang-orang saleh. Orang yang tidak sabar dengan lisannya adalah orang yang membocorkan rahasia. Sederhana memang, kecil memang, tetapi disitulah letaknya orang yang banyak masuk neraka itu gara-gara tidak bisa menjaga lisannya. Jagalah rahasia yang diamanatkan kepada kita, hatta kepada orang-orang dekat kita. Apalagi kemudian rahasia itu merupakan aib saudara kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk tidak meremehkan penyebaran aib saudara yang kita tahu itu. Di dalam Quran surat
An-Nur ayat 14 sampai 15 itu. Kalau itu aib itu tidak benar, maka itu adalah fitnah. Fitnah. Kalaupun kemudian aib itu benar lalu kemudian kita sampaikan, berarti kita termasuk orang yang tidak sabar. Bukankah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada jaminan, "Waman satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib saudara muslim, maka Allah akan menutup aibnya nanti di dunia dan akhirat. Walaupun di dalam Quran surat An-Nur ayat 19 itu, Bapak dan Ibu nanti bisa lihat, ada orang-orang yang senang, bila aib seseorang itu tersebar. Dan orang yang senang dengan tersebarnya aib ini, maka dia akan kena azab. Bisa nanti dibaca di Quran surat An-Nur ayat 19. Orang yang senang bila aib saudara muslimnya tersebar, maka mereka akan kena azab. Harusnya paling tidak, ya Allah, kasihan, jangan kemudian senang. Dan orang yang merasa senang kemudian aib saudaranya itu tersebar, maka dia akan kena azab, atau paling tidak nanti akan mengalami hal yang sama. Jadilah orang yang tidak berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, tidak berkhianat dengan amanat-amanat yang diberikan oleh saudara-saudara kepada kita untuk menjaga rahasianya. Terakhir, saya ingin sampaikan ungkapan dari Muhammad bin Wasi. Beliau menyatakan, hakikatnya kita dianggap sebagai orang baik itu adalah bukan karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tetapi karena Allah menutupi aib-aib kita. Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya hadun. Seandainya dosa-dosa itu ada baunya, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk bersamaku. Jangan ujub dengan amalan yang sudah kita lakukan. Jangan terperdaya dengan pujian-pujian yang memuji kamu. Kalau ada satu aib saja yang diungkap oleh Allah, maka semua pujian itu akan berubah menjadi celaan. Kita menjadi baik sekarang ini sebenarnya adalah karena Allah menutup aib-aib kita, bukan hanya karena kebaikan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya akhlak yang baik. Di antaranya adalah jadilah orang yang suka menjaga rahasia dan jangan suka menyebarkan. Jagalah lisan kita, karena lisan kita nanti akan menjadi hal yang membuat kita rusak, jatuh ke neraka karena tidak bisa menjaga rahasia. Kita akhiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan selalu memberikan hidayah kepada kita menjadi orang yang husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.